Hai, hai, kembali lagi bersama saya, channel Prediksi Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas saham otomotif ya. Setelah kemarin kita membahas saham pertambangan ya, sekali ini kita akan membahas saham otomotif yang termasuk dalam LQ45 ya, yaitu Astra International atau ASII. Baik, dalam pemodelan bangunan AI hari ini itu saya menggunakan pemodelan yang sama ya seperti kemarin, itu menggunakan GRU karena lebih ringan ya, terutama untuk data-data series yang berdasarkan waktu. Untuk pemodelan sama ya seperti kemarin, saya menggunakan GRU ya dengan 5 layer dengan neuron 1028, dan outputnya nanti akan menghasilkan 1 ya untuk prediksi. Oke, untuk pengkodean ini saya menggunakan dibantu dengan VGA PC saya ya, yaitu GPU ya. Di sini saya menggunakan GTX 1070 Ti, di mana ada CUDA core di sana ya. Jadi untuk membantu pemrosesan percepatan pelatihan data histori ya. Oke, yang kita bahas kali ini yaitu Astra International. Kita dengan mengambil data backward ya, ke belakang history. Ini merupakan analisis technical ya, bukan analisis fundamental. Dan kita lihat kalau lihat dari grafiknya ini akan ada rebound ya, rebound naik atau turun ya. Tapi karena kita menggunakan AI, nanti AI yang memutuskan ya, nanti ini apakah akan naik atau nanti akan turun, ataukah nanti akan sideways. Baik, kita akan mengambil sampel. Yang pertama itu adalah tren naik tapi merah ya, tren naik. Ini yaitu tanggal 21 Maret. Nanti kita coba lagi di tanggal 6 Maret. Oke, untuk men-trial model kita ya. Oke, 21 Maret. Oke. Oke, dalam pemodelan ini kita coba running ya. Ini live ya, walaupun saya tidak masukkan ke dalam dalam status live ini karena ada sesuatu error ya, atau error, jadi saya manual tapi tetap live ya. Oke, kita masukkan sebagai saham Astra, kita prediksi 10 hari. Tadi kita mau ngambil sampel di tanggal 21 Maret berarti 2025 0321. Ini sama seperti sebelumnya ya. Untuk posisi hari ini kan kita saat libur ya, hari Sabtu, yaitu tanggal 5 April ya, masih libur, jadi saham belum buka ya. Dan terakhir itu posisi di 27 Maret ya, sebelum libur ya. Dan di sini banyak kejadian nih, terutama kejadian untuk analisis fundamental ya. Fundamental banyak kejadian ya, seperti penyesuaian tarif dari Amerika dan lain-lain, banyak isu ya. Kalau saya lihat di sini isu-isunya itu
tarik biaya masuk ya, seperti itu. Sekarang 4 April. Nah, seperti itulah kalau lihat dari analisis technical ya, kita hitung pakai pemodelannya, jadi kita nggak pakai tarik garis ya. Biasanya kan kalau di analisis technical biasanya pakai resistansi bawah misalkan, seperti itu, terus pakai tren ya kan, apa yang seperti ini ya. Nah, jika break kena garis, nah seperti ini break, maka dia akan naik ke atas. Jika break ke bawah, akan ke bawah. Tapi ini agak sulit ya. Kita ngambil posisi tadi di 21 Maret ya. Oke, masih running pelatihan datanya. Ini 3000 data ya, 3000 data menggunakan 1070 Ti, kode NN nya 8.1. Ini loss learning nya, loss pelatihan datanya udah mulai stabil ya, di 22, 23, 21 gitu. Nanti kita lihat kalau tidak ada perubahan lagi, dia akan terkena early stopping ya. Sini saya masang kode akan selesai nih. Oke, udah selesai. Ini data trend lossnya mengalami perbaikan ya. Awalnya lossnya besar 0,14 hingga turun sehingga menjadi 0,0021 ya. Sini loss data uji kita itu 0,005 ya. Ini cukup bagus ya di Astra ini, dengan selisih gap ya antara prediksi model itu yang warna merah ini dengan aktual harganya ya. Ini gapnya ini Rp44 ya, bisa di bawah ataupun bisa di atas. Misalkan yang ini di bawah ya, ada lagi contoh yang di atas. Nah, seperti ini kan di atas nih. Nah, itu dia rank gapnya itu 44,3. ini cukup bagus ya untuk harga Astra yang 4.900-an dengan pemodelan gapnya cukup rendah ya. Menurut saya cukup bagus ya, ini 44,3. Oke, dan kita lihat ya hasil pemodelannya. Ini real time ya, jadi nggak ada rekayasa di sini ya. Oke, di sini udah ada hasilnya, prediksinya turun ya di sini ya. Di sini turun, tapi cenderung ke sideways ya. Oke, itu untuk posisi pertama. Jadi sini kita anggap turun sedikit ya. Kalau melihat grafik kan posisinya di sini kan ya, dia turun ya, berarti sesuai kan dengan pemodelan kita ya. Tapi sedikit katanya, berarti turunnya sedikit segini ya. Oke, berarti pemodelan kita kali ini benar ya, memprediksi pergerakan saham setelah tanggal 21 Maret. Baik, kemudian kita akan mengambil posisi lagi di sini ya. Ini kan tadi trennya naik, cuma prediksi turunnya. Sekarang kita coba yang trennya turun ya. Trennya turun di sini. Nah, di sini deh 18 Maret. Ini kan trennya turun ya. Trennya turun tanggal 18 Maret ini. Apa ngambil yang lain ya, data yang lain. Data di sini deh, 3 Maret aja, 3 Maret ya. Tanggal 3 Maret ya, kita coba ya. Tanggal 3 Maret
udah selesai ya. Oke, ini ada penurunan ya. Tadi kita running lagi, kita ambil posisi untuk 3 Maret. Ini codingnya free ya, kalau teman-teman mau bisa japri ya, saya kasih free. Nanti silakan diutak-atik ya untuk parameter indikator atau parameter settingan 2025 03. Jadi posisinya kita ambil tanggal 3 Maret. Ini Astra ini belum pernah saya coba ya pemodelannya, belum coba, ini baru kali ini saya coba. Posisi 3 Maret berarti di sini ya, di sini kan. Nah, nanti dia memprediksi naik atau turun ya pakai pemodelannya. Kita lihat masih ini cukup lama ya, tapi nggak terlalu lama sih dibanding kita pakai yang CPU ya. Kalau yang CPU ini luar biasa lamanya. Kita pakai yang ini aja, yang bisa kita pakai menggunakan bantuan VGA PC ya. Oke, pengcoding masih pelatihan ya. Ini perbaikannya udah lumayan nih, 46 sekarang udah 37, berarti masih ada perbaikan. Jadi untuk melihat pemodelan tuh bagus atau enggak, itu kita cuma lihat aja di lossnya ini ya. Nah, jika lossnya kecil ya asumsi kita ya bagus ya, artinya kan kesesuaian dengan data realnya lumayan kecil gitu. Yang teman-teman yang suka ngoprek coding ya, atau nanti saya bikin file eksekusi berupa misalkan ini kan saham GPU.py ya, ini kan Python ya. Atau kalau teman-teman mau misalkan saya mau pakai ini aja nih, mau saya eksekusi, tapi saya nggak mau setting macam-macam, misalkan mau pakai ini aja langsung, nggak mau install VS Code, nggak mau install kuda NNN. Nanti saya bisa bikin ya yang saham GPU.exe ya, exe. Cuma syaratnya ya memang harus punya VGA ya. Misalkan laptop harus punya VGA gitu. Atau kalau dari running ke PC harus punya VGA. Kalau enggak ya nggak bisa di running ini, karena memang saya buatnya untuk yang menggunakan VGA. Oke, udah selesai. Udah tidak ada perubahan di 106, iris toppingnya udah muncul. Data uji 0,03 ini agak tinggi ya, ini tadi kan 44 ya, sekarang 48. Kita lihat data ujinya 48 ya, gapnya ada yang di atas dan ada yang di bawah, ini sekitar 48 rupiah ya. Kita lihat hasil prediksinya. Mapenya juga lumayan gede ya, tadi kecil ya tadi. Oke, ini sideway ya, dia mengindikasikan sideway atau dia tidak memprediksikan apa-apa. Ini sideway berarti posisi 3 Maret dia sideway, walaupun realnya dia naik ya, di sini dia naik, tapi prediksinya sideway, artinya dia istilahnya kalau sideway itu hold dulu lah, wait and see ya. Kalau menurut saya sih wait and see aja dulu gitu kan. Mungkin sehari setelahnya baru ada indikator baru ya, data baru yang nanti bisa dipakai apakah untuk naik atau turun ya. Ini sideway artinya kan ini cukup kecil ya di sini ya. Oke, ini sideway, jadi kita anggap ini pemodelannya gagal ya, memprediksi naik ya. Di sini kan posisi turun nih, dia gagal, cuma dia bagus istilahnya
Sideway aja dulu, wait and see gitu loh. Mungkin volatility di sini terlalu jomprang ya, terlalu ekstrim ya. Oke. Kemudian kita coba ngambil di satu posisi lagi ya, di sini ya. Apa bisa ya? Di sini. 25 Maret udah belum ya? 25 Maret tadi tanggal 21 Maret. Nah ini tanggal 25 Maret coy. Kita coba ya. 25 Maret kan tren turun ya. Tren turun. 25 Maret. 25 Maret. Oke. Ambil satu sampel lagi. ASI 10-25 Oke, sama. Oh ya teman-teman, kalau mau lihat GPU nya AutoVG yang terpakai atau enggak, bisa kita lihat di sini ya. Ini terpakai ya, GPU nya 22%, 25%, RAM dari VGN juga kepakai ya, 3,4 GB. Artinya memang dia menggunakan GPU ya. Oke, aku nggak bisa skip ya, karena ini live ya, aku nggak mau ada rekayasa. Juga tujuanku juga bukan buat komersil, sekedar sharing. Kalau teman-teman bisa memperhalus parameter di sini, menghasilkan lebih bagus, kita sharing bersama-sama ya. Kita coba lagi di sini. Analisis teknikalnya kan cuma bantuan ya, bantuan melengkapi analisis fundamental ya. Karena pergerakan saham itu kan biasanya dari fundamental ya, isu-isu yang beredar ya. Oke. Astra International. Oke. Masih belum selesai. Karena saya buat di sini pasiennya 100, jadi nunggu dia nunggu sampai 100 epoch baru kemudian dijalankan early stoppingnya. Ini saya menggunakan 20% ya untuk data trend, data setnya menggunakan 20% aja dari data total ya. Data latihnya 20% dari 3000 data yang tadi. Oke, udah selesai. Udah stabil ya, nggak ada perubahan. Nah ini lumayan nih, nggak bagus ya, mungkin karena data yang kita ambil banyak ya, errornya juga lumayan kecil. Kita lihat hasil prediksinya turun ya di sini, turun dikit ya, kemudian sideway ya. Oke, kita lihat realnya kita akan ngambil di 25 Maret ya. Dia prediksinya turun, berarti kita anggap ini kurang tepat ya, karena dia turun ya. Oke, kalau prediksi kan seperti itu ya. Kalau memang biasanya yang hasilnya tipis-tipis, biasanya lebih cenderung wait and see aja kan. Oke, kira-kira 3 itu cukup ya. Ini pemodelannya 2 kali salah ya, 2 kali salah dalam memprediksi.
soalnya kita mengambil tren ya, tren turun, kita ambil ujungnya. Nah, ada pembelokan atau enggak? Di sini kebanyakan merah ya kalau di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ya untuk yang terakhir itu realnya nih, tanggal 27 Maret. 27 Maret. Ini pembukaan, ini penutupan di sini, terus dia turun dulu, pembukaannya di bawah, kemudian dia naik ya. Ya kita anggap salah lah ini. Walaupun di sini hasilnya tadi trennya agak tipis turun ya. Artinya dia mendeteksi turun, tapi ternyata mungkin ada isu di pasar, di fundamental lebih kuat. Jadi dia berubah. It's okay. Jadi memang prediksi itu tidak selalu tepat ya. Kadang-kadang memang pemodelan itu cuma memprediksi sesuai histori ya ke belakang, dan dia memprediksi ke depan. Tapi realnya kan banyak isu ya di lapangan ya, yang lebih berpengaruh terhadap pergerakan saham. Ini bukan anjuran ya membeli atau menjual, ini hanya sharing, coding, pengkodean. Wow, jika teman-teman mau, nanti bisa saya share, nanti kita coba perbaiki ya pengkodingan tersebut biar lebih halus ya. Artinya siapa sih yang bisa menebak ya prediksi ke depan. Oh, belum diketik ininya. 27/2025 minus sentimen 27. Kalau analisis berdasarkan tarik-tarikan, ini memang nggak bisa dipakai, cuma kalau menurut saya sih kurang akurat ya, agak susah kita nentuin ya. Biasanya kan orang-orang tuh melihat ini ya, resisten bawah ya kan, resisten atas, intinya kalau udah break di sini atau udah nyambut akan dia rebound gitu loh. Seperti ini kan, harusnya udah menyentuh sini, harusnya naik ya gitu. Karena ini kan kuatnya dia di sini ya. Jadi ternyata tidak selalu akurat ya. Kalau dia break ke bawah, dia akan turun ke bawah, iya sih gitu loh. Tapi kan siapa yang bisa prediksi naik atau turunnya ini loh, nunggu dia breaknya kapan kan agak sulit ya. Kalau pakai indikator Fine Editor ini, dia udah ada sinyal buy ya di sini. Buy lah kamu gitulah. Ini saya pakai indikator ini ya, L-bot F5 ya. Saya pakai ini free ya, disediain sama TradingView ya. Jadi teman-teman di sini cari ini UT-bot. Nah, ini UT-bot V5. Saya pakai yang V5 yang ini ya. UT-bot V5. Apakah ini AI? Kalau menurut saya bukan AI, ini pemrograman biasa ya. Saya lihat ya. Di sini
Paint editor ini kan oke, ini udah selesai. Nantilah kita bahas mengenai Paint editor ya. Oke. Ini mapnya 43 ya, 0,81. Nggak lumayan. Oke, prediksinya tetap turun ya di sini ya. Turun dan sedikit sideways. Kita anggap turun ya. 52 ke 37 walaupun tipis, dan ada faktor koreksi 43 ya. 43 bisa di atas bisa di bawah. Misalkan 4352 berarti tambah 43 ya sekitar 44, atau turun dikurangi 43 bisa 43 2. Ini maksudnya dari absolute error nih ya, bisa di atas atau bisa di bawah. Kita anggap aja turun. Oke. Jadi demikian ya prediksi kita untuk besok pada saat bursa saham buka, itu prediksinya turun ya. Oke, saya kira cukup ya. Nanti kita akan bahas lagi dengan Paint editor di pertemuan selanjutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.